Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat Paskah. Saya akan membacakan pesan Paskah tahun 2020 dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Kebangkitan Kristus membawa harapan baru. Pesan Paskah 2020 dan tuntunan merayakan sakramen perjamuan kudus di masa pandemi COVID-19. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea." Lukas 24 ayat yang ke-5 hingga yang ke-6. Umat Kristiani terkasih dimanapun saudara berada, selamat Paskah. Kristus bangkit. Ya, Kristus telah bangkit. Ia sungguh-sungguh telah menang atas kematian. Umat kebangkitan dan umat berpengharapan. Pada saat ini, umat Kristen di seluruh dunia merayakan Paskah, peristiwa kebangkitan Yesus Kristus, di dalam suasana duka dan penuh pergumulan. Bagaimana kita dapat merayakan kehidupan, bahkan dalam segala kelimpahan. Sementara kita menyaksikan begitu banyak orang berjuang di ambang batas kehidupan dan kematian akibat pandemi COVID-19. Kematian ternyata begitu dekat dengan kita, bahkan telah merenggut kehidupan orang-orang yang kita kasihi. Dalam kesedihan yang mudah membuat kita berputus asa ini, sekali lagi kita disapa oleh berita Paskah yang menjadi pusat iman kita. Kristus telah bangkit mengalahkan kematian. Dalam kesedihan yang mudah membuat kita putus asa, kita disapa oleh berita Paskah yang menjadi pusat iman kita, bahwa Kristus telah bangkit mengalahkan kematian. Pesan Alkitab dari Lukas 24 ayat 5 hingga yang ke-6 berkisah tentang berita Paskah yang disampaikan oleh dua malaikat kepada para perempuan yang mendatangi kubur Yesus. Berita itu sangat jelas. Ia telah bangkit. Di dalam iman kepada Allah yang membangkitkan Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus, kita menjadi umat kebangkitan. Kita diundang untuk terus mempersaksikan kehidupan yang kita temukan di dalam Kristus yang bangkit melalui kehidupan kita secara pribadi maupun bersama-sama sebagai satu tubuh. Undangan tersebut harus kita sambut dengan terus memperjuangkan, merawat, dan memberikan kehidupan, bukan yang mengancam kehidupan. Itulah Paskah yang sejati. Komitmen untuk merawat dan memberikan kehidupan ini mengakar kuat pada identitas kita, bukan hanya sebagai umat kebangkitan, namun juga umat berpengharapan. Identitas ini harus terwujud secara nyata di dalam keberanian iman kita melawan pandemi COVID-19. Sikap iman dan harap itu diwujudkan di dalam cinta kasih. Salah satunya adalah melalui kepatuhan kita pada anjuran pemerintah untuk berdiam diri di rumah demi memutuskan rantai penyebaran virus ini. Sebagai gereja, kita juga menerjemahkan usaha ini dengan mengubah cara beribadah kita dari ibadah yang secara ragawi berkumpul di gedung gereja ke ibadah keluarga di rumah masing-masing, yang disebut juga sebagai gereja kecil atau eklesiola. Dengan melakukan anjuran pemerintah dan otoritas medis ini, kita menerjemahkan iman Paskah yang merawat dan memberikan kehidupan. Sebaliknya, sikap abai pada usaha-usaha itu justru menjadikan kekristenan dan gereja sebagai ancaman atas kehidupan bersama dan dengan demikian berlawanan dengan iman Paskah. Sakramen perjamuan kudus di tengah pandemi. Sebagai umat kebangkitan dan umat berpengharapan, kita senantiasa merayakan iman dalam kebersamaan dengan umat Allah di segala tempat dan waktu melalui sakramen perjamuan kudus. Kita memahami kegelisahan dan kebingungan
Banyak gereja anggota dalam menyikapi tradisi perjamuan kudus yang kita lakukan di seputar masa Raya Paskah, entah pada hari Kamis Putih, Jumat Agung, atau Minggu Paskah. Oleh karena itu, kami ingin memberikan pertimbangan kepada gereja-gereja anggota PGI agar dapat mengambil kebijakan dan keputusan melalui gereja masing-masing yang dapat dipertanggungjawabkan secara teologis, sekaligus tetap di dalam koridor memperjuangkan dan memelihara kehidupan di masa pandemi COVID-19 ini. Pertimbangan-pertimbangan tersebut yang telah melalui pendalaman teologis kami lampirkan menjadi kesatuan yang utuh dari pesan Paskah ini. Atas berbagai pertimbangan teologis tersebut, kami tiba pada 3 alternatif. Yang pertama, menunda perjamuan kudus hingga masalah pandemi COVID-19 usai. Yang kedua, melaksanakan perjamuan kudus di rumah masing-masing. Dan yang ketiga, perjamuan kudus secara spiritual atau spiritual communion. Terhadap ketiga pilihan ini, kami uraikan penjelasan dan petunjuk praktis sebagaimana ada dalam lampiran. Semua alternatif ini tetap diberikan dengan memegang prinsip bahwa kita tidak berkumpul bersama-sama secara ragawi di gedung gereja. Apapun yang menjadi pilihan yang diambil oleh gereja, hal itu tidak mengurangi kehadiran Kristus yang sudah bangkit dalam persekutuan keluarga-keluarga sebagai umat kebangkitan dan umat berpengharapan. Akhirnya, kami mengajak saudara untuk menghidupi kebangkitan Kristus yang telah menjadikan kita umat kebangkitan dan umat yang berpengharapan, dengan pengharapan sepenuhnya kepada pengasihan Kristus yang telah mengalahkan sengat maut, yakni kematian itu. Selamat Paskah, Majelis Pekerja Harian PGI. Pendeta Gumar Gultom, Ketua Umum ditandatangani, dan Pendeta Jack Levin Manuputih, Sekretaris Umum ditandatangani. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya akan bacakan puisi yang berjudul "Ia Tidak Bermukim di Sini", karya Dr. Fridolin Ukur. Tangan-tangan lembut tanpa nafsu, menata kemenyan, dupa, dan rempah bebauan. Tangan-tangan lembut tanpa nafsu, mengumpul bunga telanjang, pertanda cinta pada ajal yang kemarin diperkosa. Beribu kenangan dalam kerinduan, dalam kesangsian, dalam bayangan. Ketika tiba belayan angin, sentuhan subuh hening dingin, mereka pun pergi menjemput pagi. Ingin menyusuri wajah di pekuburan yang masih basah. Membawa persembahan sisa-sisa penasaran. Tapi yang dicari tiada lagi. Ia tidak bermukim di sini, di kerajaan orang mati, karena kekasih telah hidup kembali. Kristus telah bangkit. Kita berdiri, mari puji Allah dengan nyanyian. Tuhanku tak dibangkitkan lagi.
Sang maut menyerah, tak lagi berkuasa, dan ku bahagia selamatkan pasta. Andaikan Tuhanku tak dibangkitkan lagi, percuma imanku, tetapi Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit. Ajakan beribadah. Kami masih tetap di sini, Tuhan, menelusuri lorong-lorong sejarah, menapaki zaman, tak kenal menyerah. Dan kami tetap tegar menggelar karya di jantung persada, berbinar. Dan kami semakin mantap melangkah, menghadirkan kabar sukacitamu hingga akhir masa. Mari kita sambut dan rayakan kebangkitannya dengan penuh sukacita. Dialah Sang Juru Selamat kita yang telah mengorbankan dirinya di kayu salib. Namun Dia telah bangkit dan mengalahkan kuasa maut. Terpujilah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah Paskah ini boleh terjadi karena pertolongan Allah Bapa di dalam Putranya, Yesus Kristus, dan di dalam pimpinan serta penyertaan kuasa Roh Kudus. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema Paskah kita pada saat ini adalah melihat Dia yang bangkit, memandang pada semua sesama. Dan melalui tema ini, kita semua diajak untuk melihat pemenuhan janji Allah dalam penyelamatan oleh Yesus Kristus dan turut serta dalam karya keselamatan Allah dalam dunia ini. Sebagaimana nas pembimbing kita dalam Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 15. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Mari kita memuji Tuhan dari PKJ 183 bait 1 dan 2. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari watakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terperi. Dan teruskan serta beritakan, rahmat ilahi dalam Yesus diberi.
hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari watakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terperi. Dan teruskan serta beritakan, rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Mari kita mengaku dosa pribadi di hadapan Allah yang Maha Kudus dalam saat teduh. Kita bersama-sama mengakui dosa kita dengan menaikkan pujian bagi Tuhan. Sambut dengan penyanyian Kidung Jemaat 27, bait pertama, 2, 3, dan 5. Meski tak layak diriku. Inilah pengakuan dosa kami, ya Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, dipersilakan untuk berdiri. Saudaraku, dan kini dengarlah berita anugerah pengampunan bagi kita semua, sebagaimana tertulis dalam surat Efesus pasal 1 ayat 7 sampai dengan ke-8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya
yang dilimpahkannya kepada kita dalam hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Terpuji Engkau, Allah Maha Besar, karena Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Dimuliakanlah Anak Domba Kudus yang mengorbankan diri jadi penebus. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Silakan duduk. Kita akan bersama-sama memaknai peringatan Paskah dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan kita bersama-sama terlebih dahulu menyiapkan Alkitab kita. Kita membuka Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai dengan yang ke-18. Jadi Bapak Ibu Saudara di rumah, silakan membuka Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai dengan yang ke-18. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu diri di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau bangkit bagi kami, dan kami hendak merefleksikan kebangkitan Kristus untuk kami bisa memaknainya dalam kehidupan kami dan menjadi penyemangat kami untuk menjalani kehidupan iman. Untuk itu ya Bapa, karuniakan kami hikmat melalui Roh Kudus, sehingga kami memahami firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga hidup kami senantiasa memancarkan semangat kebangkitan. Tuntun kami, ya Bapa. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Injil Yohanes 20 ayat 1 sampai dengan yang ke-18. Hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya,
"Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Ia lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa ia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikian firman Tuhan. Maka berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Bunda Teresa pernah mengungkapkan, "Small things done with great love will change the world." Punya makna tindakan kecil, biasa, sederhana, jika dilakukan dengan cinta kasih, penuh kesetiaan akan mengubah dunia. Itu kata Bunda Teresa. Dan ini yang nampaknya juga dilakukan oleh Maria Magdalena. Ada hal yang mungkin dipandang kecil, sederhana dilakukan, justru mengantarkan Maria Magdalena ini menjadi sosok yang pertama kali menyaksikan kebangkitan Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Injil yang kita baru saja baca bersama, Maria Magdalena sangat terpukul karena kematian Kristus yang begitu dikasihinya. Sehingga pada minggu pagi-pagi benar, dia pergi ke kubur Yesus. Dan tidak menunggu lama setelah Sabat selesai. Ketika di sini diungkapkan di ayat yang pertama. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu. Jadi dia pergi pagi-pagi. Dan apa yang dilakukan pagi-pagi ini gitu ya. Dan kalau kita lihat pada kesaksian di Injil yang lain, Maria Magdalena dan juga beberapa perempuan yang lain itu datang pagi-pagi untuk meminyaki, membubuhkan rempah-rempah sebagai bentuk penghormatan kepada Kristus. Kenapa? Karena pada saat Kristus mati, wafat, tidak punya kesempatan untuk itu karena kondisi buru-buru menjelang Sabat pada saat itu. Nah, tindakan kesetiaan ini menuntun Maria Magdalena menyaksikan batu kubur Yesus itu terbuka. Dan di sana Tuhan Yesus jenazahnya tidak ada gitu ya. Dan Maria Magdalena yang pertama kali melihat itu, kemudian dia memberikan kesaksian pengalamannya kepada murid-murid lain gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara masih dengan perasaan bingung, dia menangis, dia mengira kalau tubuh Yesus itu dicuri orang dan kehilangannya bertambah gitu ya. Dan kondisi kehilangan ini membuat justru Maria Magdalena tidak menyadari kalau di situ juga ternyata ada Tuhan Yesus. Bahkan bercakap-cakap dengan Maria. Kalau kita lihat di ayat yang ke-13, ke-14, ke-15 di sini ya. Kata Yesus kepadanya di ayat yang ke-15, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman.
lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkannya supaya aku dapat mengambilnya." Padahal itu Yesus, tapi dia tidak sadar. Maria Magdalena karena kesedihan yang mendalam, kebingungan, dia tidak menyadari Yesus ada di situ. Namun ternyata Yesus berproses, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus tidak diam saja di sana. Dia berproses, bercakap-cakap, menjalin komunikasi dengan Maria untuk membuka bukan saja matanya secara fisik gitu ya, tapi juga mata batinnya agar menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa? Karena Maria Magdalena salah arah pandang gitu ya. Sehingga dia tidak menyadari kehadiran Yesus. Di ayat di 16 diungkapkan di sana gitu ya. Maria berpaling. Berarti kan tadinya tidak mengarah diri kepada Yesus, tapi dia berpaling kembali kepada Yesus. Nah, di sini Yesus berproses untuk mengarahkan arah pandang Maria Magdalena kepada dirinya yang bangkit gitu ya. Dan di sini timbul sukacita, timbul pengharapan ketika percakapan itu, perjumpaan itu membuahkan sebuah hasil bahwa Maria menyadari dengan siapa dia berbicara. Kondisi kesedihannya terubahkan menjadi sukacita dan pengharapan, Bapak Ibu Saudara. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Sekarang untuk kita memaknai Paskah ini, memaknai kebangkitan Kristus melalui kisah ini, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kebangkitan Kristus memberikan semangat bagi kita untuk kita meneladani Maria Magdalena. Dengan kesetiaannya, mengungkapkan cinta kasihnya. Mungkin pada saat itu dipandang hal yang biasa-biasa saja, hal kecil lah itu menunjukkan kesetiaan cinta kasih dengan datang pagi-pagi untuk memberikan minyak, rempah-rempah, itu mungkin dipandang tindakan kecil gitu kan. Namun justru melalui itu diri Maria diubahkan. Kristus justru memakai hal-hal yang mungkin dipandang kecil untuk mengubahkan diri Maria dan juga orang-orang yang lain gitu ya di sana. Dan di sini penting untuk kita refleksikan gitu. Kadang kita menganggap remeh hal-hal kecil, namun jangan-jangan di situ justru Tuhan berkarya bagi kita gitu ya, mengubahkan kita. Saya jadi ingat lagu yang liriknya itu ada dimulai dari hal kecil gitu ya. Itu judulnya Ku Mulai Dari Diri Sendiri gitu ya. Lagunya kan Bapak Ibu pasti tahu ya. Ku mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Lalu kemudian di akhirnya itu ada lirik, biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar gitu ya. Kalau kita ingat lagu itu, ternyata hal-hal kecil bisa dipakai Tuhan untuk menjadi sesuatu hal yang besar. Sama seperti apa yang diungkapkan oleh Bunda Teresa. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau hal-hal kecil itu dilakukan dengan kesetiaan, bisa menjadi besar, punya makna, bahkan dipakai Tuhan untuk menyatakan hal yang lebih besar lagi. Maka melalui peringatan Paskah ini kita diajak memiliki semangat. Yang pertama untuk berhenti pasif. Jadi berhenti pasif, namun bergerak aktif dan berkarya produktif. Dimulai dari hal yang kecil. Dimulai dari hal yang sederhana. Dari diri kita seperti Maria Magdalena. Dan dia melalui itu semua justru Kristus mengubahkan hidupnya. Dan juga dia diajak untuk menjadi agen perubahan bagi yang lain gitu ya. Misalnya apa sih hal-hal kecil, hal sederhana? Misalnya saja Bapak Ibu Saudara dengan kondisi sekarang cuci tangan gitu ya, itu hal kecil gitu, tapi mengubah gitu ya. Hal yang biasanya kecil itu
ternyata sekarang justru punya dampak besar dengan kondisi khusus saat ini gitu ya. Itu hal kecil gitu kan. Cuci tangan, buang sampah sembarangan gitu ya. Harusnya buang sampahnya di tempat sampah. Nah, itu hal-hal kecil sebenarnya bisa dilakukan gitu kan. Dan hal-hal yang lain yang kita bisa lakukan dimulai dari diri kita sendiri. Maria yang tentunya perempuan dipandang perempuan biasa justru diberikan anugerah untuk bisa menyaksikan kebangkitan Kristus untuk pertama kalinya. Dan dengan cinta kasihnya, kesetiaan yang diberikan oleh Maria Magdalena kepada Kristus itu merupakan bentuk syukur karena Yesus tentunya sudah berkarya luar biasa dalam kehidupan Maria Magdalena. Ini yang pertama yang perlu kita hayati. Dan yang kedua, bagaimana Bapak Ibu Saudara? Yang kedua, pesan firman Tuhan untuk kebangkitan Paskah kita diajak mengarahkan hidup kita, pandangan kita kepada Yesus yang bangkit. Supaya apa? Agar kita bisa merasakan pengharapan. Supaya kita bisa merasakan sukacita, bahkan ketenangan, damai sejahtera, dan semangat gitu ya. Kita diajak untuk mengarahkan pandangan kita. Nah, kalau kita lihat dari kisah ini Maria Magdalena awalnya ini salah arah gitu ya. Pandangannya keliru gitu ya. Salah pandangan gitu ya. Maria Magdalena hanya berproses ataupun berfokus lah ya Bapak Ibu Saudara. Maria Magdalena hanya berfokus pada kesedihannya saja. Maria Magdalena hanya berfokus pada kegalauannya, kebingungannya, namun dia tidak mengarahkan pandangnya kepada Kristus yang jelas-jelas ada di situ. Dia tidak mengarahkan pandangannya kepada Kristus yang jelas-jelas hadir dan bangkit untuk Maria di situ gitu kan. Ini yang kadang juga terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Ketika kita berhadapan di kehidupan ini, kita berhadapan dengan permasalahan, dengan tantangan kehidupan, kita berhadapan harus mengalami duka cita, sakit, penyakit gitu ya. Kadangkala kita hanya berfokus dan memandang kepada itu saja. Padahal ada Kristus bersama dengan kita. Dan kita lupa kalau ada Tuhan Yesus di situ. Kita lupa kalau Allah hadir di sana. Lupa untuk menghayati benar-benar Kristus hadir bagi kita, memberikan semangat dan dia bangkit untuk kita, bahkan mengubahkan kehidupan kita. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, apapun pergumulan dan permasalahan kita, saudara pada saat ini, maka kita diajak untuk memandang Yesus. Jangan salah arah pandang, pandanglah Yesus. Hadirilah ataupun sadari ya, sadari kehadirannya yang bangkit bagi saya, bagi saudara semua, sehingga kita semua Bapak Ibu Saudara dibangkitkan untuk tetap berpengharapan dan semangat menjalani kehidupan. Sehingga Bapak Ibu Saudara dibangkitkan untuk merasakan sukacita. Sehingga Bapak Ibu Saudara dibangkitkan untuk menghayati hikmat Tuhan. Agar kita pun dituntun untuk memberikan keputusan yang terbaik. Supaya Bapak Ibu Saudara juga dibangkitkan untuk menghadapi tantangan seberat apapun bersama dengan Kristus yang bangkit bagi kita semua Bapak Ibu Saudara. Kita diajak untuk mengarahkan pandangan kita, hati kita, hidup kita kepada Kristus. Lalu yang ketiga Bapak Ibu Saudara, melalui kebangkitan Kristus ini kita diajak untuk memandang sesama. Kenapa saya ungkapkan memandang sesama? Ini sesuai dengan tema kita gitu ya. Memandang Kristus berarti kita siap untuk menjadi saksi Kristus, mewartakan pengharapan kebangkitan Kristus untuk orang lain. Ketika itu dilakukan, tujuannya adalah untuk orang lain. Maka di sana kita diajak untuk memandang orang lain. Kebangkitan Kristus dirasakan membawa pengharapan, semangat baru, bahkan mengubahkan. Dan itu bisa dirasakan melalui tindakan kita sebagai saksi Kristus. Maka kita diajak untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Dan kesaksian
tentang Kristus yang bangkit membawakan harapan, semangat baru, tentunya tidak saja bisa dilakukan dalam jalur ritual ataupun seremonial saja. Tetapi semangat kebangkitan kesaksian tentang pengharapan di dalam diri Kristus harus diwujudkan dalam aksi nyata. Bagaimana kita aktif, produktif menyatakan kasih dengan berbagai macam cara. Kalau Yesus bangkit meringankan penderitaan manusia, maka kita diajak juga untuk meringankan penderitaan yang lain dengan hal-hal yang sederhana yang kita bisa lakukan dengan setia. Kita diajak tidak menjadi orang Kristen yang eksklusif. Bersaksi keluar itu kan berarti tidak eksklusif gitu ya. Namun kita membuka diri, memberikan yang terbaik, peka dengan kondisi yang ada, dan kita berbuat sesuatu di tengah-tengah kehidupan ini, sehingga memberikan kesaksian bahwa ada harapan, ada damai sejahtera, kasih itu tetap ada, dan itu diinspirasikan dengan kebangkitan Kristus yang ada dalam kehidupan kita. Maka kita harus berani untuk melakukan sesuatu dalam masa semangat penghayatan Paskah ini. Nah, mengingat apa? Saya teringat ketika John F. Kennedy, itu ya, presiden Amerika yang saya lupa yang keberapa itu ya. John F. Kennedy itu mengungkapkan terkait dengan kehidupan negara itu. Dia mengungkapkan begini. Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tetapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negara. Maka dalam Paskah ini kita sama-sama diingatkan. Paskah menuntun kita untuk bertanya. Jangan tanyakan apa yang Allah dan gerejanya berikan padamu, tetapi tanyakan apa yang kamu bisa berikan pada Allah dan gerejanya, bahkan masyarakat juga dunia. Ini yang memberikan kita semangat untuk kita bisa menghayati kebangkitan Kristus, bangkit untuk menyatakan kasih, bangkit untuk mewartakan pengharapan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhan Yesus terlebih dahulu memberikan dirinya bagi kita. Dia terlebih dahulu mati, dia menderita mati dan bangkit untuk kita. Maka saatnya kita dengan semangat Paskah ini memberikan diri yang terbaik untuk menjadi saksi Kristus, menyatakan pengharapan bagi banyak orang, bahkan bagi dunia ini. Terlebih di tengah-tengah kondisi penyebaran virus corona ini, pasti ada yang bisa kita lakukan. Walaupun itu kecil sederhana, walaupun itu mungkin dianggap remeh-temeh gitu ya oleh orang lain. Namun ketika itu dilakukan dengan penuh kesetiaan, pasti akan berdampak Bapak Ibu Saudara. Untuk itu mari kita menghayati firman Tuhan. Selamat menghayati Paskah, selamat menghayati kebangkitan Kristus. Ayo bangkit dan bersemangat. Hayati kebangkitan Kristus dalam diri kita yang mengubahkan kehidupan kita menjadi lebih berpengharapan, semangat, aktif bahkan produktif untuk damai sejahteranya menjadi berkat bagi dunia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Kita sama-sama mau mempersembahkan pujian bagi Tuhan dan sekaligus kita menaikkan doa permohonan kita melalui pujian ini. Kiranya Tuhan memulihkan bangsa dan negara kita, terlebih lagi dalam penanganan penyebaran virus corona. Kiranya ini semua segera berakhir dan juga kita semua dipulihkan. Mari kita menyiapkan hati, kita mempersembahkan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Kami umat-Mu Rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, balik dari jalan kami yang oleh anugerah-Mu oleh anugerah-Mu Tuhan pulihkan Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita dengan mengingat firman Tuhan yang berkata, "Hendaklah kamu berakar di dalam Dia,
dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kolose 2 ayat 7. Persembahan dapat ditransfer melalui Bank Mandiri cabang Dewi Sartika. Nomor rekening tertera di bawah ini. Kantong persembahan diedarkan jemaat mengiringi dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 150, Ya Tuhan, hanya inilah. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk membawa persembahan syukur kita ini ke dalam hadirat Tuhan. Bapa Sorgawi, ajarlah kami untuk memberi, bukan karena kelebihan, melainkan karena keinginan untuk berbagi. Sebagaimana Tuhan telah memberi, ajarlah kami juga untuk mau berbagi. Sebagaimana Tuhan sudah bermurah hati, didiklah kami juga untuk bermurah hati. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat kami undang duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk bersama-sama bersatu hati di dalam doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Melalui peristiwa Paskah kami diingatkan untuk memiliki semangat kebangkitan, pengharapan, sukacita untuk kami bisa melakukan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kami. Walaupun itu kecil, walaupun itu dipandang sederhana, namun ketika itu dilakukan dengan kesetiaan, sungguh kami meyakini Tuhan bisa memakai itu semua untuk mengubahkan diri kami. Bahkan kami menjadi agen perubahan bagi orang lain. Kami menjadi saksi Kristus untuk kami juga bisa memandang saudara-saudara kami. Memandang sesama kami yang membutuhkan pengharapan, semangat, dan itu kami hayati melalui peristiwa kebangkitan Kristus yang harus kami sampaikan sebagai saksi. Tuntun kami, kiranya firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, namun kami wujudkan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, sehingga semangat Paskah itu berdiam dalam hidup kami, dan kami memiliki kehidupan yang diubahkan. Allah yang Maha Kasih, kami teringat saudara-saudara kami, yang juga mungkin dalam proses pengobatan, perawatan, bisa kehilangan semangat, bisa kehilangan pengharapan. Sungguh Engkau juga bangkit bagi mereka. Tuhan yang menyertai dan memberkati setiap upaya perawatan, pengobatan yang mereka jalani. Tuhan menjamah mereka dan memulihkan mereka. Kami mau berdoa ya Bapa untuk saudara-saudara kami yang ada dalam kondisi sakit. Kami mau berdoa untuk Saudara Abiezer Prawira Daud, Bapak Agus Marbun, Ibu Angelin van der Berg, Bapak Bambang Subogo, Ibu Carolina Nursijan, Ibu Eli Pringgo,
Ibu Fortuna Empi, Ibu Hartati, Bapak Yosias D. Tatontos, Bapak Komarlin Amban, Ibu Kasmina, Bapak Lili Jalimun, Bapak Levi Lasso, Bapak Effendi Panjaitan, Bapak Paulus Rikin, Ibu Mariana Petrus, Ibu Ninik Indrawati, Bapak Sartono, Ibu Suari Dewi, Saudara Supangkat Wibowo, Bapak Suprapto, Bapak Surya Martin Winata, Bapak Usman Pulungan, Bapak Yosua Siwalete, dan mungkin saudara-saudara kami yang lain yang ada dalam kondisi kelemahan fisik, sakit, dan Engkau tahu keberadaannya. Tuhan juga menjamah dan memulihkan mereka, memberikan pengharapan dalam kehidupan mereka sehingga dalam prosesnya mereka tidak kehilangan harapan. Mengapa? Karena Kristus sudah bangkit untuk mereka. Berkati juga saudara-saudara kami yang bertambah usia, kelahiran dan juga pernikahan. Kiranya melalui itu mereka akan mempunyai semangat dalam menjalani kehidupan, bahkan memberikan diri yang terbaik bagi Tuhan dan sesama. Kami juga teringat untuk keluarga yang berduka, untuk keluarga besar almarhum Ibu Inti Komalasari, di mana Engkau telah panggil pulang Ibu Inti Komalasari ke rumah Bapa di surga. Ada duka cita kehilangan yang mendalam yang dialami keluarga. Tuhan juga yang memulihkan dan melingkupi mereka, memberikan kekuatan dan penghiburan sejati, sehingga kondisi duka cita dan kehilangan senantiasa berproses dan tergantikan menjadi sukacita di dalam Kristus. Kiranya Tuhan juga senantiasa mengarahkan pandangan hati dan juga hidup mereka kepada Kristus yang memberikan pengharapan dalam kehidupan. Allah yang Maha Kasih, kami juga hendak berdoa bagi penanganan virus corona dan juga perawatan pasien-pasien yang terkena virus corona. Tuhan yang menyertai dan memberkati sehingga Tuhan memulihkan bangsa dan negara kami. Kondisi pandemik ini senantiasa bisa cepat berakhir. Pemerintah dan seluruh warga negara bisa saling mensupport, mendukung untuk melakukan yang terbaik dalam pencegahan dan juga penanganan penyebaran virus corona ini. Berkati saudara-saudara kami di garda paling depan, karuniakan hikmat, kesehatan bagi mereka dalam penanganan pasien-pasien yang ada. Allah yang Maha Kasih, dalam momen Paskah ini kami menyadari ada kondisi yang berbeda, namun kiranya tidak menyurutkan semangat kebangkitan, semangat pengharapan, sukacita, bahkan kehidupan yang baru yang Tuhan berikan bagi kami melalui kebangkitan Kristus. Ajak kami untuk melakukan yang terbaik. Ajak kami untuk terus memandang Kristus apapun pergumulan dan permasalahan kami. Sungguh kami meyakini Tuhan menjadi jawaban dalam kehidupan kami. Tuhan memberikan kekuatan untuk kami bisa menjalani hidup ini. Inilah kami, ya Bapa, kami berserah diri. Dan kami akan bersama-sama menaikkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua diundang untuk bangkit berdiri, untuk menerima narasi pengutusan. Ya Tuhanku, kebangkitan-Mu telah membawa perubahan dan pembaruan dalam hidup kami, umat-Mu. Dan ketika kami masih Engkau hadirkan di tengah-tengah dunia ini,
Ajarkan kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Inilah kami, ya Tuhan, anak-anak-Mu. Utuslah kami untuk menghadirkan shalom kerajaan Allah di mana Engkau tempatkan kami. Kita memuji Kidung Jemaat 188. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Karya kasih-Nya genap, haleluya. Kemenangannya tetap, haleluya. Surya selamat jadi terang, haleluya. Takkan lagi terbenam, haleluya. Bapak Ibu Saudara, kini terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera-Nya dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.